LMS? Masa nggak ada? Di situ cuma kayak jadi Bapak Ibu, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya nanti bisa masuk semuanya, bisa bismillah ya Pak ya. Amin. Bisa dari hasil ahli lalu dalam misalnya. Lalu kemudian Bapak berislam di dalam Muhammad Nabi yang baru terus kita wis tenanan bismillah tenanan lho kono malah ndonga bismillah Allahumma apa sebenarnya sing sing penting aja Allahumma firlahu akan tiba masanya akan tiba Pak kembali ke layar Halo Pak, biar konsentrasi dulu. Nanti saatnya dengan LKLK. Jadi coaching ini hal baru Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harus tahu coaching seperti apa, pendekatannya seperti apa, prinsipnya seperti apa, kompetensi apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Karena di perdijen baru ini kalau dulu kan supervisi, pendampingan, binlan. Nah sekarang dengan ini nanti ke arah coaching. Besok kalau sudah berbasis digitalisasi penjenengan untuk melaporkan bentuk coaching penjenengan seperti apa. Ke depan kita itu mau dimasukkan ke marketplace Bapak Ibu. Marketplace khusus pengawas, marketplace khusus guru-guru prestasi, ya gitu. Jadi sudah berbasis digital semua. Kita gak jalan nih Pak. Iya ya Ki. Ya rana sih genteni dulu rapi sakit Pak Sikit kesel Pak Sikit. Enggak boleh tak. Ya cantik. Mas genteni aku awas. Itu saya nggak ngaji Bu. Kita bareng aku lanjut. Ya ini sejarah coaching Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar coach ya? Biasanya di mana itu? Sepak bola. Nek menurut pemahaman penjenengan apa artinya? Pelatih. Mungkin ada lagi yang punya pemahaman lain? Tempat curhat. Sepak bola kok tadi sebut sepak bola tadi kan pernah mendengar coach gitu ya? Coach. Orang punya keahlian. Kita biasanya dengar coach di sepak bola. Yang sering kita dengar. Ya. Apa ya pemimpin, pelatih, pemimpin, pemimpin. Ngatur strategi. Tapi seringnya kita menyebutnya pelatih. Benar Pak, bapak-bapak terutamanya pelatih. Apakah coach itu melatih cara nendang yang benar? Enggak. Pelatih itu kan pelatih. Iya. Cara nendang yang benar ini kayak gini, yuk dipraktekkan. Dia melatih kan untuk memberi contoh. Ya kan? Nah, cara mengambil strategi caranya seperti ini. Apakah coach sepak bola melakukan hal itu? Cara dribbling, apakah seorang coach sampai mengajari ke sana? Biasanya asistennya. Apakah coach bisa ya, nah ini kadang-kadang salah kaprah ya Pak ya. Kita lihat. Jadi
Aku mbak ngerti coach sekolah Amerika, sekolah luar negeri, sekolah apa Cina ya, mana ini? Korea ya. Korea ngajar, yuk angkat bola. Kalau voli ya, kalau sepak bola, gitu caranya. Apakah dia pernah pegang bola? Stadion Permata Malah kesel. Kenapa kok menek paham itu lah? Menek ngerti teori ini, ada teori ini. Oh, berarti aku selama ini goblok ya. Sama Pak, saya dulu juga begitu. Setahu saya coach itu ya pelatih. Langsung melatih. Iya. Setelah saya ngerti aku bisa jenengan bisa mendebat jenengan. Setahu saya cukup ya dari itu coach sepak bola. Itu coach kalau kalian coach yang oh ternyata coach itu berasal dari itu tadi. Kalau memberikan pelatihan namanya coaching. Waktu itu saya bosan gitu baca kayak dia. Saya juga bodoh Pak waktu itu. Ya coach itu orangnya. Saya waktu belum ngerti itu ya ngerti aku pelatih. Coach itu pelatih. Karena saya juga nggak ngerti waktu itu sama-sama nggak tahu. Ya. Makanya kita sama-sama ya. Cuma saya lebih dulu mendapatkan pencerahan. Saya dulu ya coaching ngertiku ya pelatih sepak bola gitu. Ternyata Bapak itu kita pakai bersama, bukan seorang pelatih. Ya. Berawal dari tahun 1500 ternyata sudah ada Bapak Ibu istilahnya coach bahasa Hungaria. Ini menginovasi kereta dengan keahlian yang ini keahlian pandai besi. Kemudian 1830 dari riwayat ini kemudian ke olahraga sejak tahun 1860. Kemudian digunakan untuk pengembangan manusia, ya pengembangan manusia. Ini masuk ke para pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan supaya dia bisa meningkatkan kemampuannya. Kemudian lahirlah ICF. Jalannya ICF ya Pak. Ya, ini memberikan definisi coaching sesuai dengan ICF. Lanjut Pak. Nah sekarang kita akan memahami istilah coaching dengan istilah-istilah lainnya. Ada apa saja Pak yang Bapak Ibu kenal? Saya nganggo ceng-ceng gitu. Training. Apa lagi Pak? Mentoring. Mentoring. Apa Pak? Lain lagi pemain. Planning atau rencana? Planning. Playing. Playing. Kayak dolan. Kayak dolan. Nah, coba kita lihat pendekatan lain Pak. Nah ini Bapak Ibu, yang harus dikenal oleh Bapak Ibu pengawas antara lain ini coaching, mentoring, facilitating ini sebenarnya training dan counseling. Apa bedanya Bapak Ibu ini? Nah bedanya, kalau saya berada di sini namanya apa? Fasilitasi. Saya memfasilitasi penjenengan. Apa bedanya dengan training? Iya, training itu misalnya anak-anak SMK ke kantor penjenengan, ya kan? Praktek carane gawe surat, praktek carane apalagi kalau di kantor-kantor ya. Nah, kita mentraining dia supaya dia bisa menjalankan tugas-tugas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kita melatih, mentraining. Nah, kalau saya di sini bukan trainer loh ya, saya di sini perannya adalah fasilitator. Memfasilitasi Bapak Ibu bendo kumpul, bendo omong-omong, bendo diskusi, ya, bendo nyambut gawe. Fasil. Berarti samune Banjarnegara oke ya sama saya.
tiketnya. Kemarin yang 950 itu mana? Yang paling jauh ya, Cilacap ya. Ya wis lah coba jenengan aku mung 150 ya. 150 tak nggo ngajar betina bensin opo. Ya, terus konseling. Konseling itu membantu seseorang untuk memecahkan masalah. Nah, ini yang butuh menjadi seorang ahli khusus itu hanya konseling. Kalau ini menjadi coach, menjadi mentor, menjadi fasilitator, trainer, ini nanti keahliannya ini trainer harus punya keahlian, misalnya trainer senam, orang ahlinya ya senamnya kleru apa? Gerakannya lagu, ya. Ini butuh keahlian. Mentoring ini ya butuh duwe ilmu tertentu ya, makanya mentor itu kan mentransfer ngandani lah, dia juga harus punya bekal sendiri. Tapi kalau sebagai coach itu ternyata tidak perlu keahlian khusus, semua bisa menjadi coach. Jadi kemarin coach itu coach saya itu saya pernah dapat 3 coach. Jadi coach saya itu yang satu malah berbasis internasional, jadi dia orang Jogja. Dia sering meng-coaching, bukan sing di-coaching orang bangsane pemain-pemain, tapi para manajer-manajer. Jadi manajer kan pusing Pak, mikir duit, mikir karyawan, mikir bagaimana mengelola membengke uangnya itu bisa berkembang, pemasaran dan lain sebagainya. Maka dia yang di coach itu para manajer dan turunannya, jadi direktur dan seterusnya. Dia butuh bantuan untuk dibukakan pikirannya dia sehingga dia bisa mengembangkan usaha-usahanya. Nah, nanti penjenengan tugasnya adalah sebagai coach, tidak perlu keahlian khusus. Orang yang kita sebagai coach, ya, kita sebagai mentor, kita sebagai fasilitator, trainer misalnya. Orang lawan kita nanti coaching. Kemudian yang ini mana tadi? Oh, ini topiknya. Kalau mentoring itu yang diajak ngomong menti namanya. Menti. Kalau fasilitator yang peserta dengan ini. Training bukan. Ya pelaku, ya peserta yang trainer. Konseling itu konseling klien, betul sekali. Ya. Kemudian komunikasinya Bapak Ibu, ini coaching ini 2 arah, harus ada interaksi. Kalau mentoring 1 arah sih jiwa ini lho nduk, ngene lho, gini. Carane gawe kopi gini. Itu mentoring, mentransfer pengetahuan, mentransfer ini ke orang lain. Tapi kalau training ini juga 1 arah, tapi melatihkan 1 keterampilan biasanya ya. Fasilitasi 2 arah kayak seperti ini, konseling juga 2 arah. Kemudian bentuknya, jadi nanti coaching itu bisa individu, bisa kelompok. Tetapi pesan dari coach saya kemarin, coach saya yang memang udah punya jam terbang tinggi itu tidak boleh lebih dari 7 katanya kelompoknya. Nanti kesulitan akan pas ya Pak? Pas ya. Ini coachingnya nanti. Coachnya siapa Pak? Ya, apa Pak? Kemudian keahliannya, ini penentu topiknya yang mau kita bahas di pertemuan antara coaching, dalam fasilitasi itu siapa yang menentukan topiknya? Kalau kita coaching,
sing menentukan coachnya, lawannya, pasiennya ibaratnya. Iya, membawa Kowe duwe pengalaman. masalah opo, apa yang perlu saya bantu dari lawan kita. Ya, lawannya coach, namanya coach. Kemudian kalau mentoring, saya sebagai mentor, penjenengan nanti sebagai mentor menentukan topik. Besok saya akan mengundang Bapak mau mentoring. Saya berikan teknik atau mungkin cara atau materi tentang kepemimpinan misalnya. Ya. Boleh ini. Kemudian fasilitasi ini peserta butuhnya apa Pak? Penjenengan pingin ini butuh ya Pak? Penguatan. Mengenal materi tentang IKM biar lebih kuat penguatan. Kemudian training itu dari trainernya, konseling itu dari lawannya, pasien. Ya. Selanjutnya prevensinya rutin lebih dari 1. Kalau fasilitasi sekali selesai, hari ini sekali selesai Bapak Ibu, tuntas. Besok kalau diundang lagi itu sudah beda fasilitasi lagi. Sekali selesai. Tapi kalau coaching ini bisa lebih dari 1. Coaching pertama, coaching kedua dan seterusnya. Ini mentoring juga rutin, hanya ini 1 kali. Konseling ini juga rutin sampai sembuh. Bukan berarti sakitnya sakit ini ya Pak. Sampai sembuh, sampai permasalahannya itu terselesaikan. Oke, monggo kalau ada yang ditanyakan dari ini. Ini Bapak Ibu nanti yang paling tidak harus kita laksanakan itu coaching, mentoring, fasilitasi. Kalau mau men-training guru juga boleh. Ini penjelasannya. Fasilitasi gunakan untuk memetakan atau memahami suatu situasi. Kemudian fasilitator memastikan proses sesuai dengan tujuan. Ini bisa untuk pengambilan keputusan penyelesaian konflik atau untuk rencana tindakan. Dilakukan untuk grup. Nah, kita kan grup ini fasilitasi. Ya, lebih dari 10. Lanjut. Mentoring. Gunakan untuk mengajarkan keterampilan tertentu atau mau memberikan pengetahuan tertentu biar Bapak Ibu guru bisa memahami tentang sesuatu. Jadi biasanya lawan kita itu belum tahu. Kita mentori. Cara mau jadi pemimpin yang baik itu kayak gini loh. Ya, ibaratnya bahasa Jawa istilahnya dari ya. Nah, bahasa Banjarnegara apa Pak? Menularkan ilmu kita ke orang lain. Iya. Kemudian gunakan untuk mengajarkan pemahaman yang benar, karena seorang mentor harus yang disampaikan kudu benar. Ojo ngomong kayaknya lah. Kira-kira ini jangan. Jadi sudah pasti kita karena dijadikan diteladani kita itu, ya. Dipercaya diteladani. Kemudian bantuan ini satu-satu seperti ini. Kemudian berlangsung dalam satu periode tertentu, tidak hanya sekali, mungkin masih nanti Pak saya belum jelas tuh, saya minta dimentori lagi, datang lagi. Nah, ini mentor harus ahli di bidangnya. Penjenengan nek arep menjadi tidak ahli pijet, ya ojo dadi mentor tukang pijet. Salah pijet. Budi. Suka-suka nyasar. Pak, cara teknik pijat ini seperti ini. Gimana Pak cara prakteknya? Ya sekarang Pak prakteknya. Ayo maju. Maaf ya Bu Solakah. Jangan diambil hati. Bahasanya untuk kalau itu ki beneran ngantuk lho Pak. Ya. Harus ahlinya. Lanjut Pak.
Jadi dengan kalau mementori guru tentang apa Bapak Ibu? Mementori kepala sekolah, kepemimpinan. Bapak Ibu kepemimpinan, saya mau ingat Pak. Tolong nanti Bapak Ibu kenalkan dua permen ini. Yang pertama permen 26 tahun 2023. Ya, yang baru itu. 26 ya Bu? 23 sama coba Pak di model kompetensi 26 model kompetensi apa 26 toh? 26 tahun 2023 coba Pak terus ya. Ada dua, yang kedua yaitu kompetensi literasi perdirjen. Ini paling baru Bapak Ibu, nanti tolong bisa disosialisasikan. Perdirjen 26 2023 sama tentang Pak, tentang kompetensi guru. Sudah ketemu Pak? Benar masalah. Perdirjen, gitu kan? Ya, model kompetensi. Guru termasuk kepala sekolah Bapak Ibu. Iya, termasuk itu ada model kompetensi profesional dan kepemimpinan. Tolong bisa disampaikan. Terus satu lagi, Bu, kompetensi literasi numerasi. Yang tahun 2023. Coba Bapak, nomor perdirjen juga. Perdirjen tentang kompetensi literasi numerasi. Maaf saya belokkan pupuk saya kelingan gitu. Nek lali kadang-kadang kan just lali. Bentar, nomornya untuk khusus untuk SD, khusus untuk guru SD. Jadi memang khusus untuk guru SD. Nomor berapa Pak? Yang model bukan yang tahun 2020 Bu. Bos, 2020 itu nomor 3636 Pak. Nah, ya sudah diperbarui. Sudah diperbarui. Ketemu Pak. Yang kompetensi literasi numerasi khusus untuk guru SD. Nah ini perlu kita berikan kepada Bapak Ibu guru. Kompetensi literasi itu seperti apa toh yang seharusnya dimiliki oleh guru-guru SD? Ketemu Pak, nomornya berapa? Saya tidak buka laptop. Numerasi. Perdirjen. Ini nomor berapa Bu? Saya tidak salah, yang jelas nomor 2 tahun 2000. Masih gitu ya. Perdirjen juga ya. Gitu. SD. 3 Pipis. 2020 Dua. tentang numerasi untuk guru SD ya? Guru SD. Hah? Nomor berapa Ya, Bu? benar. Nomor berapa, Ibu? Benar, tahun 2022 Pak ya? Ya, 0340. Di-download Pak, langsung di-download. Atau di ini kan dari punyanya Kemendikbud kan? Nah, Tahun 23 nih Bu. Dua. Tahun 22. Loh, kemarin nemoknya Bapak Ibu sekolah materinya banyak Bapak Ibu. Hal-hal yang baru itu banyak yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu. 0340 34 pokoknya 034 tahun 2022. Kalau yang tadi 2023 itu pembaharuan dari Perdirjen tahun 36 nomor 3636 tahun 2020 diperbaiki 2626 tahun 2023. Kemudian kalau yang peran pengawas kemarin apa? Perdirjen nomor 4831 2020
3 biar tahu panjenengan apa atau peranku saiki. Ternyata tidak ada istilah supervisi lagi. Dampingan. Ya, kita lanjutkan konseling. Ini dilibatkan murid atau guru, tapi ada konselornya. Kita nggak bisa melakukan konseling karena kita tidak ahlinya. Lanjut Pak. Ini keluar nggak tentang perbedaan konseling? Antara penerapan konsep dan mentoring. Ya. Sekarang coaching digunakan untuk apa? Untuk membantu. Nah, tugasnya membantu. Saya bapak korban maksud orang yang kita ajak ya. Membantu, untuk membantu mengembangkan potensinya. Ya keluarnya apa coba disesuaikan. Membantu, kemudian membantu untuk menyusun strateginya siapa? Strateginya coaching. Ya, strateginya coaching. Kemudian membantu mengeksplorasi situasi yang sama sekali baru atau rumit. Nah ini biasanya para direktur yang baru masuk, wah di perusahaan ternyata rumit sekali. Ini harus berhubungan dengan sana, ini pemasaran, ini mengelola karyawan, ini mengelola produksi, ini bagian pemasaran, belum lagi bagian lisensi, bagian mutu, kualifikasi kan rumit banget. Maka ini perlu dibantu oleh seorang mentor. Kemudian dari direktur ya, manajer kan, para sekolah kan manajer. Jadi manajer para ekonomi. Terus bapak ibu diselamatkan. Nek mengawasi diselamatkan. Nanti jenengan yang akan penghuni surga pertama kali. Urusan nota. Ya kan Pak Bes, alhamdulillah bisa masuk ke kelompok pengawas. Makanya sama Bu Ilis gitu. Bu Ilis kan ya jinjau kayak kan urusan nota karo Bu Ilis. Ya jinjau urusan nota. Iya, kalau urusan kita udah nggak usah menggok kemana-mana, udah di sini aja aman. Saya ditawarin di strukturalnya khas, gimana pusing ya Pak? Iya, ini kan sudah terus ya Pak. Lanjut, belum Pak, terakhir mendorong perubahan. Biar kunci kita itu punya paradigma baru. Setelah dicerahkan oleh seorang coach, maka dia bisa memiliki paradigma berpikir baru, dia bisa berubah ke arah lebih baik. Jadi coach sepak bola kuwi hanya membuka hati para pemain. Kamu pengen menang nggak? Yang pengen apa yang ingin kamu capai dari pertandingan ini? Tenang. Kalau pengen menang, apa yang ingin kamu lakukan? Strategimu apa? Hanya tanya-tanya gitu ya coach itu. Dibayar larang kok orang tua. Saya jawab kuwi pesertanya coach, saya golek ide gagasan ya coach. Iya, jadi saya mengeluarkan unek-uneknya ya coach, saya jawab coach, saya menentukan ide gagasannya ya kunci, saya menyelesaikan masalahnya ya kunci. Enak, makanya kunci namanya nanti ada ya teknik rasa. Kunci itu hanya mendengar yang baik. Begitu. Ya. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bla nanti cerita dewe kepala sekolah gitu. Curhat. Permasalahan ibu apa? Bapak apa? Nanti bos aja kepala sekolah nek kon cerita. Hanya menjadi pendengar yang baik. Oh gitu. Tidak boleh baiknya ibu begini.
tidak boleh memberikan Nanti saran. jadi mentor. Kalau penjenengan menyarankan baiknya begini, ini loh Bu, ada trik bagus. Kalau saya punya ide gagasan kayak gini bagus, gimana? Pokoknya coba dicoba Bu, Pak. Kepala sekolahnya. Nanti penjenengan malah jadi mentor. Tidak boleh. Nanti kita akan ikuti lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Ini coba kasih satu nih Pak. Aku sih belum pernah bicara siapa ya di sini ya. Katanya Pak Dwi belum pernah deh Pak. Oh, ini kalau bela jangan. Saya ini Ya, Pak. Pak Ustadz ini ya. Ya. Ustaz ya ibu diri. Foto sama lu. Saya sangat ingin mengembangkan kompetensi. Pak agak keras Pak biar nggak saingan sama sebelah. Ya. Saya sangat ingin mengembangkan kompetensi diri untuk bisa terus berkonsentrasi, berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Suatu hari saya membaca adanya kegiatan BIMTEK untuk pengawas sekolah negara. Wah, kesempatan ini. Dan hari ini saya duduk di kelas ini sebagai peserta BIMTEK. Ini kegiatan apa Bapak Ibu? Kegiatan apa Pak kasus ini? Tadi lo pilihan-pilihan tadi lo. Fasilitasi. Fasilitasi. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu Pak. Mas lagi Pak? Kasus dua. Ya. Boleh Pak? Karena saya bisa berdua saja. Iya, Pak. Yang keras Pak. Ya. Kasus 2, saya sudah selesai BIMTEK pengawas sekolah negara. Sekarang waktunya bekerja menjadi pengawas sekolah negara. Namun, saya masih merasa belum terampil melakukan percakapan kucing. Saya kemudian menghubungi narasumber saya saat BIMTEK dan memintanya untuk membantu saya agar menjadi lebih terampil dalam melakukan percakapan kucing. Saya bertemu beberapa kali dengan narasumber secara daring dan saya diajari, dibimbing dan dilatih sehingga saya lebih terampil dalam melakukan percakapan kucing. Ayo. Mentoring apa? Training. Ya coba. Ini kan ada diajari, dibimbing, dilatih. Iya. Karena ada yang menyebutnya training. Coba dilihat training tadi. Training. Nah. Berarti tadi Mentoring. Ini bisa kalau terkecoh sama tadi. Dilatih dia terampil. Lanjut. Kembali Pak, kembali lagi. Ya. Sekarang Pak, tunjuk temannya Pak, namanya mau tambah lagi siapa? Biar kenal lainnya. Pak Saryono. Belum dengar suaranya Pak Saryono sama bapak sebelahnya Pak. Di foto Pak Budi. Pak Sudarmo. Sini Pak, berdua Pak. Pak Kanto ya? Pak Sudarmo. Di foto kiri akan putu dari. Oh iya. Putu Lah iya, kok terus dia coba terbantu nek duwe putu ya. Ya. Mikronya kena.
Oke Pak, ya. Bareng duet masalahnya. Kami berdua ya ini ya. 10, 20, 11, 12. Ya, saya yang baca dulu, nanti pertanyaan akan dijawab. Kasus 3. Sebagai pengawas sekolah, Bentar Pak. saya menerima daftar nama komite pembelajaran yang harus saya dampingi. Ada nama yang langsung membuat dada saya sesak dan saya berkeringat dingin. Saya teringat suatu kejadian di masa kecil yang sangat membekas hingga kini. Saya kemudian menemui seorang untuk membicarakan hal ini. Orang ini bertanya tentang kejadian di masa kecil itu. Apa yang saya rasakan? Dia juga memberi teknik untuk bisa mengatasi sesak napas dan berkeringat dingin yang saya alami itu. Apa Pak ini? Consulting. Terima kasih. Kondisinya Pak Sukatmo ini waktu kecil dibimbing oleh mentoring gitu ya, di mentoring. Ada kisah masa Lalu yang Ada punya kisah masa lalu Pak? Punya. Kalau kisah masa lalu menyenangkan apa butuh dikonseling ya? Tidak menyenangkan akhirnya tidak. Ya, jadi kalau ada masalah, permasalahan terutama berbalik ke belakang. Tadi kan ada di konseling itu membahas masalah sebelumnya, masa lalu ya. Konseling ya. Itu ya Pak, lanjut. Kasus Pak, monggo Pak. Kasus 4. Sebagai pengawas sekolah, saya melihat bahwa kelima orang kepala sekolah yang saya dampingi memiliki pengalaman-pengalaman yang saya rasa jika dibagikan akan membuat satu sama lain belajar. Saya kemudian menggagas suatu pertemuan untuk berbagi. Saya meminta masing-masing untuk bercerita tentang pengalamannya dan menanyakan apa pendapat yang lain dan pembelajaran apa yang didapat. Bagaimana menurutnya Pak? Kelihatannya sekarang karena kelompok ini seperti yang menjadi materi utama, namanya ini yang merupakan wajib ini. Kelihatannya merupakan passing karena ini semuanya yang pengalamannya dimintakan untuk menanyakan pendapat yang lain dan pembelajaran apa yang didapat. Jadi kita berikan pada mereka disuruh menceritakan pengalaman itu. Ada Berarti apa Pak? kucing. Kocek. Coba, sebagai pengawas sekolah saya melihat bahwa kelima orang kepala sekolah yang saya dampingi memiliki pengalaman-pengalaman yang saya rasa jika dibagikan akan membuat satu sama lain belajar. Jadi saling berbagi ya. Saya kemudian menggagas untuk pertemuan, ya pertemuan untuk berbagi. Enak orang yang sudah ketemu kan, ya orang yang ngomong. Kita tugasnya apa? Mengumpulkan. Kalau sudah kumpul dong ngomong-ngomong. Bagi apa pengalaman, menanyakan apa pendapat yang lain dan pembelajaran apa yang didapat. Berarti apa? Mau penjenengan kontrene mana? Kan mendengarkan saya. Terus ya ngomong-ngomong. Nah, silakan berdiskusi, mungkin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Namanya saya memfasilitasi. Goceng tadi kita aku ya wes. Jadi kan mau kembali ke laptop kan, kembali ke peserta kok tadi. Gini, kalau goceng itu
kayak tadi coachnya sepak bola, kuwi ora ngajari cara nendang, ora ngajari cara bentuk juara tidak, tapi menggali, membantu kamu itu bisa keluar, idemu keluar, ide gagasanmu keluar, iso memecahkan masalahmu dewe, iso duwe teknik-teknik sendiri, tapi kita tugasnya menggali terus, kita hanya menjadi pendengar yang betul. Kalau sudah jangan aja Bu, jika ada yang bermasalah saja ya. oh tidak harus, Coaching itu. udah kalau pengen prestasi lebih baik, sepak bola kan selamanya bermasalah. Pengen berprestasi ini baru juara 1, juara 3, pengen juara 1 bermasalahnya kadang juga. ya. Jadi pengen sudah pintar, pengen tambah pintar sebenarnya lebih baik. Jadi ada coaching itu nanti permasalahan ada yang coaching perencanaan atau coaching plan, membantu seseorang untuk menyusun perencanaan yang baik. Kemudian bukan kita yang ngandani, kita ngandani ngomongin mentoring, kita jadi mentoring. Ini loh Bu, apik ngene. Nah itu mentoring kalau sudah ngomong kayak gitu. Tapi gimana baiknya ya Bu? Coba. Kalau seperti ini jadi mancing-mancing. Jadi permasalahan dari orang itu, coaching, ya terus sing mencari ide gagasan yo coaching, sing menyelesaikan yo coaching. Nah tugas kita sebagai coach itu menggali, memantik biar dia bisa keluar masalah, biar bisa keluar ide gagasan, kita memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang mendahului coachnya apa coachnya? Coachnya, Bapak Ibu kita mau ngomong-ngomong apa hari ini? Ya, Bapak misalnya Pak, kita hari ini ada waktu nih, mumpung kita ketemu. Apa Pak yang mau kita bahas hari ini? Iya, ya mau terus kumpul ke ya terus diarah-arah ke karo. Ya kayak saya ini memfasilitasi ya, memfasilitasi. Saya bukan training karena saya tidak melatih Bapak Ibu untuk Bapak harus begini, caranya ini, tekniknya seperti ini. Bukan training, saya ini bukan kegiatan training. Kecuali kalau misalnya kelas ini kelas latihan bengkel, udah bawa peralatan semua, yuk cara nambal ban kita praktekkan semuanya. Terus ini caranya pokoknya bannya gepok kita praktekkan semua. Ini namanya training. Saya melatih orang pesertanya ikut bekerja, ikut bergerak, ikut melakukan praktek. Ini namanya training. Kalau fasilitatif itu saya yo kayak gini nih fasilitatif. Ya, memandu, memfasilitasi. Tapi kan dia orang mau tak jarke, wis do kumpul ngono. Ada enggak? Gitu loh Pak. Ya, kayak hari ini namanya enggak. Oh iya. Saya kira ini luas saja bisa. Ya, betul. Melihat kunci dasar, benar itu rambut. Ya, betul. Bagus, ya betul. Jadi tergantung kita ya. Misalnya ada juga coaching untuk pemecahan masalah. Itu yang datang, yang minta malah coachnya. Pak saya tuh untuk mengerti. Bapak ya ke kantor sebentar ya atau ke sekolah saya ya Pak. Kita undang ke sekolah. Bisa seperti itu. Jadi kebanyakan dari coachingnya sendiri malahan. Tetapi kalau Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu kepala sekolah belum paham tentang coaching, maka yang mengawali penjenengan. Ya, penjenengan sebagai coach ya, perannya sebagai coach. Untuk masalah nopo mungkin kita bahas bareng. Ya. Itu ya Bapak ini kasus 4 sudah, kasus 3 sudah. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak. Ya. Masih ada lagi? Bapak kasusnya Pak. Coba Pak.
Dari kita nyanyi ya. Kan dulu nyanyi. Dari apa kan lagi nyanyi. Pokoknya terdaulat dengan harapan gitu. Sekalian. Oh, gimana sebetulnya? Biasa ada. Cek. Saran untuk apa-apa maksudnya tuh. Kasus 5. Nah, ini mantap Seru, soalnya. ya? Saya sudah selesai mengikuti pelatihan pengawas sekolah untuk sekolah penggerak. Sekarang saatnya kembali mendampingi kepala sekolah dan komite pembelajaran. Namun saya masih merasa belum efektif dalam berkomunikasi. Saya kemudian menghubungi salah satu instruktur saya saat BTEK dan memintanya untuk membantu saya agar menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi. Saya bertemu beberapa kali dengan instruktur ini secara daring. Di awal pertemuan, ia menanyakan apa tujuan yang ingin saya capai. Dalam pertemuan-pertemuan kami, ia selalu mengajukan pertanyaan dan saya menjawab. Bapak. Kucing. Enggak hanya Pak aja, Pak. Kadung metu Kadung metu. Ini murid istimewa itu. Malah kadung metu. Aku senang Dodrok. Apa Pak? Kalau dilihat dari dari beberapa konsultasi kami berkomunikasi dengan instruktur, ini adalah one on one atau pertemuan satu-satu ya. Ini kita kategorikan di coach ya, coach. Karena memberikan coaching. Mana kuncinya? menanyakan Kemudian ini. selalu mengajukan pertanyaan dan saya Nah, Ia selalu mengajukan pertanyaan dan saya menjawab. mengajukan pertanyaan dan menjawab. Kemudian ini ya, membantu. Ya, menanyakan apa yang ingin jadi Ia menanyakan apa yang tujuan yang ingin saya capai. Ya, jangan terkait dengan instruktur ya kata-kata. ya. Terus itu juga Bu, kuncinya juga itu yang menanyakan apa tujuan yang ingin saya Ya, capai. pertama kali tadi menanyakan, ayo apa yang mau kita bahas hari ini? Ya. Apa tujuannya? Tujuannya ngomong-ngomong kita itu apa toh? Gitu hari ini mau kita yang diminta tujuannya dari siapa? Tujuan dari siapa? Coachingnya. Pak, kita mau ngobrol apa nih Pak? Tujuan yang mau penjelasan sampai apa dari obrolan kita hari ini? Itu ya, itu kuncinya itu. Masih ada lagi Pak? Oh, kalau nggak nyanyi dulu Pak.